Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua suci, putih, terlahir kembali fitrah ya. Semoga kita semua mendapatkan gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelar itu bukan bernama sarjana, bukan bernama magister, bukan bernama doktoral, bukan bernama certified, tapi gelar itu bernama la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amalan-amalan, kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amalan-amalan, kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan suci Ramadan itu bisa kita lanjutkan di bulan Syawal dan kita tingkatkan di bulan seterusnya. Amin. Alhamdulillah. Ketemu lagi sama saya ya. Boleh nganggil Pak Sakti, Kak Sakti, Coach Sakti, atau kalau lebih tua dari saya manggil Dek Sakti juga boleh ya. Hari ini ketemu lagi di program kami STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Pada siang ini saya akan membagikan sedikit ilmu, yaitu Intro to Communication for Organization Mastery. Sebelum saya mulai, izin saya share screen dulu untuk kita kenalan ya. Tak kenal maka kita kenalan. Ini saya share screen. Apakah sudah terlihat? Saya izin sebentar. Sudah Pak, sudah kelihatan. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah Pak, sudah terlihat. Terima kasih. Tak kenal maka kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya di Indonesia ini sebenarnya nama saya ada 2 teman-teman. Di KTP, KK, dan akte lahir itu Sakti Syahputra Wismurti. Di ijazah Sakti Syahputra. Kok bisa beda? Karena waktu ada pergantian nama di ijazah SD ke SMP, ijazah SD Sakti Syahputra Wismurti, ijazah SMP Sakti Syahputra aja, Wismurtinya hilang. Nah, ini jadi pelajaran buat teman-teman untuk ngeh hal-hal yang seperti ini ya. Itu saya nggak ngeh. Orang tua nggak ngeh, akhirnya terus sampai sekarang. Ijazah SMA, ijazah S1, ijazah S2, akhirnya semua jadi Sakti Syahputra. Jadi waktu ngurus di kelurahan, ngurusin
syarat-syarat dosen tetap untuk terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Dikti, ngurusin NIDN nomor induk dosen nasional, saya harus mengurus bahwa nama Sakti Syahputra Wismurti di KTP, KK, dan akte lahir, dan Sakti Syahputra di ijazah adalah orang yang sama. 13 tahun yang lalu saya membangun lembaga pelatihan dan bimbingan belajar Bintang Solusi Mandiri atau Bimbel Solusi. Dari minjem uang kas nasid adik kelas 500.000, alhamdulillah cabangnya di Waralabakan, di-franchise-kan ya. Cabangnya sempat sampai 40, kemudian karyawannya sampai 400, siswanya akumulasi sampai 5.000 siswa, alhamdulillah. Saya dari sales atau marketer, tutor freelance, marketing manager, marketing director, sampai jadi penasehat atau komisaris di Bintang Solusi Mandiri. Karena saya dulu basicnya adalah marketing, and marketing needs communication, and apapun profesi kita, kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan karir, melejitkan bisnis, sama meningkatkan kekayaan kita. Setuju? Akhirnya saya belajar dari trainer-trainer dan motivator-motivator top di Indonesia, seperti Miss Mary Riana, Pak Ari Ginanjar, Pak Jamil Azaini, Ustadz Reza M. Sarif, Pak Haji Ahmad Faizainuddin, Mas Ongki Hoyanto, Kusnan, dan yang lain-lain. Lalu mendeklarasikan diri menjadi seorang trainer dan motivator yang fokus di dunia pendidikan 80%, 20% buat yang lainnya. Lalu membuat program training yang salah satu anak programnya yang teman-teman datang hari ini. Yaitu namanya adalah STMI. Susu, Telur, Madu, Indomie. Bukan ya, tapi Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Kenapa saya buat STMI ini? Karena saya prihatin di luar sana banyak training yang biayanya mahal. Betul? Udah mahal, jangankan soft copy, hard copy-nya aja nggak dapat. Padahal training ya, kalau dikaji dari agama saya, yaitu agama Islam, itu sebuah pengajian yang kata dasarnya adalah ngaji. Ini kita lagi ngaji sebenarnya hari ini, mengaji ayat-ayat Allah. Terima kasih ya, Mas Dito sudah hadir. Mengaji ayat-ayat Allah terdapat di dalam alam dan sekitarnya. Ya. Ngaji, yang namanya ngaji, kita diajarkan sama guru ngaji kita, itu senang guru ngaji kita supaya mendekatkan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala gratis. Bahasa religiusnya lillahi ta'ala. Kalaupun ada uang kas, dana ta'awun, halaqah, rihla, nggak seberapa dibanding mahalnya ilmu akhirat. Betul? Kayak saya punya guru ngaji, ya, itu guru ngaji saya itu punya binaan kalau di total sekitar 100 orang. Mungkin ya. Luar biasa, dan saya satu dari 100 orang itu. Yang namanya ngaji, kita diajarkan sama guru ngaji kita, itu senang guru ngaji kita supaya mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gratis. Lillahi ta'ala. Kalaupun ada uang kas, dana ta'awun, halaqah, rihla, nggak seberapa dibanding mahalnya ilmu akhirat. Yang namanya ngaji, kita diajarkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 206, bahwa kita harus masuk Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, nggak boleh spotek-spotek, nggak boleh setengah-setengah. Artinya harus lengkap. Inilah inspirasi motivasi Sakti membuat program ini. Kalau bisa gratis, ya gratis. Kalau tidak, seterjangkau mungkin. Dengan materi yang lengkap. Dan Sakti juga salah satu menyukai hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad Tabrani dihasankan oleh Syekh Al-Albani bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Setuju? Ya, itulah Sakti buat STMI sejak 9 tahun yang lalu. Alhamdulillah, STMI sudah terselenggara 276 angkatan yang tersebar di 54
kabupaten dan kota, 57 kabupaten dan kota, 22 provinsi se-Indonesia. Alumninya baru 9.399 se-Asia. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong, China. Alhamdulillah, dan jadi Sakti merasakan betul efek samping seorang pembicara seperti Miss Mary Riana, Pak Ari Ginanjar, Pak Jamil Azaini, Andri Wongso, Hermawan Kertajaya, Ipo Santosa, Ongki Hoyanto, Ustadz Nasrullah, siapapun, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, siapapun di depan kita yang berprofesi sebagai seorang pembicara, yaitu bisa keliling Indonesia gratis. Mau ya jalan-jalan gratis ke tempat wisata gratis, naik pesawat gratis, nginep di hotel gratis, makan-makan gratis, pulangnya dapat transferan, PT, duit, hepeng, fulus, mulus. Dari Aceh Besar sampai Manado, dari Gayo Lues, dari Mamuju, dari Medan sampai Kendari, dari Padang sampai Bontang, dari Pekanbaru sampai Pontianak, dari Bengkulu sampai Balikpapan, Samarinda, ya, kemudian Sidoarjo, Surabaya, dan lain-lain. Kalau Sakti bisa, Sakti juga yakin teman-teman pasti bisa. Ya. Sakti S1 Ilmu Komunikasi, S2 Komunikasi di kampus yang sama di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, ya. S1-nya Jurnalistik, karena memang cita-cita awalnya waktu itu pengen masuk jadi wartawan. Karena dari kecil itu suka baca tabloid bola, tabloid GO, sportif, top score, Liga Italia, ya Liga Calcio, suka nonton bola, Liga Italia, Liga Champion. Kayaknya keren banget kalau jadi wartawan, makanya kuliah komunikasi jurnalistik saat itu. Kemudian karena masuk Bimbel Solusi, kemudian promosi ke sekolah-sekolah, sekolah butuh motivator buat ngisi motivasi anak-anaknya. Kalau mengundang motivator yang beneran itu bayarnya mahal, undanglah Sakti yang gratisan, tuh ya. Akhirnya disitulah cikal bakal awal saya Sakti menjadi seorang trainer atau motivator. Belajar banyak di situ. Kuliah lagi S2 Ilmu Komunikasi, ya. S2 jurusannya ngambil humas, tapi tesis tentang periklanan saat itu boleh. Sedang kuliah S3 lagi Ilmu Komunikasi di Universitas Said Jakarta semester 6. Insya Allah akhir tahun ini lulus. Mohon doa dari teman-teman. Sekarang lagi proses bimbingan disertasi dengan promotor dan kopromotor. Mudah-mudahan akhir tahun ini lulus, bisa S3 lulus, S3 Doktor Ilmu Komunikasi, bisa banyak bermanfaat buat orang lain. Amin. Jadi dosen, pernah mengajar di Universitas Satya Negara Indonesia USNI Jakarta, di kampus perluasannya di Bekasi. Lalu pernah mengajar di Institut Bisnis Nusantara IBN Jakarta, ya, ada yang di Panjaitan dan di Pulau Mas Jakarta Timur. Sekarang berhome base di dosen tetap di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Orang tahu semua dengan nama Institut Setiami, ya. Dosen komunikasi, udah punya pangkat akademik asisten ahli. Kemudian pembicara internasional Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong, China. Kepala Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia dengan 9.399 alumni STMI se-Asia. Pelatih trainer dan motivator di 22 provinsi. Coach public speaking di 4 negara, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, China, dan Brunei Darussalam. Top 20 Mary Riana's Trainer. Jadi begini ceritanya. Waktu 5-6 tahun yang lalu Mary Riana buat program yang sudah running sekarang, namanya adalah MRLC, Mary Riana Learning Center. Saya melamar, 150 orang yang melamar, seleksi awal saya lolos, seleksi 100 saya lolos, 100 seleksi 20 saya lolos, 20 seleksi 3, alhamdulillah saya nggak lolos, ya. Jadi saya dalam tanda kutip dapat hadiah hiburan dari Miss Mary Riana. Kamu adalah top 20 Mary Riana's Trainer. Jadi langsung dari Mary Riana, bukan saya ngaku-ngaku tuh ya. Orangnya baik, humble ya. Saya pernah juga di follow Twitternya. Kalau saya tulis buku, minta testimoni, dapat testimoni dari beliau. Lumayan kalau kata anak zaman now buat endorse ya.
Penulis 8 buku motivasi, inspirasi, religi, pembelajaran efektif. Sakti tidak bosan-bosannya mengajak teman-teman, ayo kita semangat menulis buku. Karena apa? Karena dari kecil kita udah diajarin sama guru-guru kita, buku adalah jendela dunia. Betul banget. Kalau kita mau mengetahui apa isi dunia, maka kita harus membaca buku. Tapi kalau kita mau dunia memperhatikan aktivitas kita, maka kita harus menulis buku. Ya, makanya buku adalah jendela dunia. Nah, ini maksudnya. Dan kalau ditanya kita 1, 3, 5, 7, 9 menit lagi, kita akan dicabut sama kita hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah siap, teman-teman? Biasanya jawabannya belum, ya. Kenapa? Karena amalannya belum banyak. Amalannya belum banyak, bahasa lainnya bekalnya belum banyak. Betul ya? Nah, bekal itu di dunia itu bekalnya bukan bekal buat di akhirat itu bukan nasi padang, bukan nasi kuning, bukan nasi ulam ya, bukan kue tiaw, bukan combro, pastel. Bekalnya adalah amalan-amalan kita di muka bumi ini. Nah, buku ini bisa banget jadi bekal kita di akhirat nanti. Kita boleh mati, kita boleh meninggal, kita boleh putus, kita boleh selesai dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan kita nggak boleh berhenti, nggak boleh berakhir, harus terus mengalir, dan itu ada dalam di sebuah buku. Bahasa kerennya adalah buku adalah warisan peradaban kita di muka bumi ini ketika kita akan meninggal. Nabil, kita tolong nak, siin aja. Sepertiga juga boleh. Isi air putih. Bahkan dengan buku kita akan dikenal banyak orang. Orang besar dari buku. Mary Riana dikenal besar. Jadi motivator besar di Indonesia. Terkenal luas, banyak followernya. Dari buku Mimpi $1 Juta awalnya. Kemudian dibuat film, bestseller. Ipo Santosa dikenal besar dari buku 7 Keajaiban Rizki. Ari Ginanjar Agustian besar namanya dari Emotional Spiritual Quotient, ESQ. Ya. Banyak nama-nama besar dari buku, dan buku bisa meningkatkan beberapa kali lipat taraf ekonomi kita, seperti J.K. Rowling menulis buku. Udah, stop nak, jangan banyak-banyak, terberat lagi. Nah, J.K. Rowling penulis buku Harry Potter, bestseller. Wah, hebat. Makasih ya. Minum banyak nih ya. Ya, minum yang haus, Dari buku. Dan sekarang orang tahu J.K. Rowling adalah salah satu orang terkaya di dunia ini. Dari mana? Dari buku Harry Potter. Begitu luar biasa. Maka saya juga tidak bosan-bosan mengajak teman-teman, ayo menulis buku. Buku akan jadi branding kita. Bisa jadi warisan peradaban kita di muka bumi ini. Buku adalah media visual yang powerful sekali saat ini. Lalu apa media audio visual yang paling powerful? Media audio visual yang paling powerful adalah YouTube. Ya, ada namanya channel YouTube. Sakti juga tidak bosan-bosan mengajak teman-teman, ayo teman-teman buat channel YouTube. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang semangat membuat channel YouTube untuk kemaksiatan, untuk porno, untuk kejahatan, ya, untuk bully, untuk prank-ngeprank, pokoknya hal-hal yang negatif, gak jelas, mudarat, maksiat, itu orang semangat. Mereka aja semangat membuat konten negatif, masa teman-teman nggak semangat buat konten positif? Dan YouTube bisa jadi warisan peradaban kita di muka bumi ketika kita nanti sudah meninggal. Maka kita buat dengan buku, YouTube maksudnya. Nah, bicara YouTube, saya juga punya channel YouTube, ya. Yang mudah-mudahan jadi bekal saya nanti di akhirat. Bahwa channel YouTube itu terus mengalir dilihat oleh banyak orang. Channel YouTube saya adalah Sakti Nabil. Teman-teman bisa klik Sakti Nabil. Di situ ada banyak segala ilmu pengembangan diri, bisnis, komunikasi, ya.
Pengembangan kepribadian itu ada di situ. Mulai dari public speaking, neuro-linguistic programming, hipnosis, hipnoterapi, grafologi, self-healing, kemudian best of me, personality development mastery, backpacker, ya, talent mapping, signature analysis, ya, nulis buku, buku bestseller, bank infak, bank sampah, introduce broadcasting, ya, introduce aktivis perempuan, ya, leadership, akademisi, kemudian sampai mengurus jenazah pun juga ada, ya, mengurus jenazah. Begitu lengkap di situ, teman-teman bisa pelajari, itu semua bisa dipelajari secara gratis. Lalu saya bisa meniru apa kata Atta Halilintar Raffi Ahmad. Please watch, like, share, comment, and subscribe. Siap? Pencet tanda lonceng tuh ya. Alhamdulillah lumayan buat ukuran pemula udah 2.630 subscribernya ya. Subscriber 2.630. Lumayan buat ukuran pemula. Itu penulis 8 buku motivasi, inspirasi, dengan pembelajaran efektif. Penulis buku dokter siswa, pembelajaran menyenangkan untuk siswa. Ini sangat baik dan dapat testimoni dari Reza Rendi, pernah dengar PPA mungkinnya, pola pertolongan Allah. Nah, investasi buku ini Rp90.000 saja. Penulis buku 100 motivasi sakti, keep moving on, do and believe it. Nah, ini buku motivasi biar cepat move on, gak gampang galau. Dapat testimoni dari Miss Mary Riana yang suka ngomong Indonesia pasti bisa. Nah, itu investasinya hanya Rp125.000 saja. Mulus How to be a winner, ini investasi Rp125.000, buku motivasi ya, menjadi seorang pemenang dalam kehidupan, bermasyarakat dan berbagai aspek kehidupan. Penulis buku Jejak-Jejak Rindu, penulis buku Second Change, penulis buku Pemuda Matahari untuk Kamu Sedang Berjuang, penulis buku Antologi Indahnya Ramadan tahun ini ya. Pengurus Community Development Genpro Jakarta Timur, pengurus Perkumpulan Tenaga Profesional Indonesia PTPI DPW DKI Jakarta, pengurus wilayah Persatuan Umat Islam DKI Jakarta, jadi banyak organisasi, dosen ilmu komunikasi, mahasiswa doktoral ilmu komunikasi, pembina 555 agen tiket training atau tim reseller. Teman-teman mau nambah-nambah penghasilan ya, boleh gabung tim reseller Sakti, tim reseller STMI, bisa nanti japri nomor WA Sakti ya. Lumayan buat nambah-nambah penghasilan. Hari ini saya transfer salah satu tim reseller premium saya Rp600.000. Kemarin saya transfer Rp447.000 tim reseller premium. Lumayan ya, lumayan banget buat tambah-tambah penghasilan. Alumni dan fasilitator Akademi Trainer. Teman-teman ada waktu, ada biaya, ada budget, ikut Akademi Trainer Babi Azaini, itu keren banget. Saya waktu itu ikut trainer bootcamp and contest 9 tahun yang lalu, sangkatan sama Kang Dewa Eka Prayoga, pernah dengar ya? Kang Randy Saputra, Mas Andi Sukma Lubis, dan lain-lain. Study Practitioner and Master Practitioner NLP Florida USA. Belajar National Federal Neuro Linguistic Programming NLP Florida USA. Belajarnya bukan di Florida, belajarnya bisa di Jakarta, Bekasi, Bandung. Ya, sertifikatnya 2 bulan dikirim dari Amerika Serikat. Sama Kang Surya Kresnanda, practitioner, master sama Mas Hendra Herman Dirasat, sama study Neuro-Linguistic Coach for the USA. Coaching berbasis Florida USA. Kemudian Certified Youth Care International sama Kak Kusnan, Certified Trainer Bootcamp and Contest Batch 6, Jamil Azaini, Certified Public Speaking Academy Ongke Hoyanto, guru saya, Certified Emotional Spiritual Quotient dari Ari Ginajar Agustian, dan Experience Learning dari From International Franchise Business Management, sebuah konsultan franchise yang berhasil meledakkan Alfamart, Indomart, Yomart, Circle K, Ayam Bok Berek, dan lain-lain, belajar bagaimana menjadi franchise yang internasional itu seperti apa. Alhamdulillah, senang sekali sekarang sudah berkumpul 13 orang ya. Kita baru perkenalan nih, baru mau akan mulai, masih tahap awal tadi perkenalan. Hari ini kita akan belajar Intro to Communication for Organization Mastery. Ya, baik, saya akan share screen. Sudah terlihatkah teman-teman share screen-nya?
Belum coach, belum muncul. Ya, masih. Hah? Intro. Oke, sudah muncul. Mario, sorry. Ini intro produk training ayah. Makasih, teman-teman. Communication for Organization Mastery, prolog dan kajian kontemporer tentang komunikasi organisasi. Jadi, intisari materi ini saya ambil dari Profesor Suwatno, guru besar Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Bukunya berjudul Komunikasi Organisasi Kontemporer 2018, still up to date, 3 tahun yang lalu terbitnya. Bandung Simbiosa Reka Tama Media. Prolog. Apakah Anda pernah menjadi anggota atau pengurus sebuah organisasi? Saat masih duduk di bangku sekolah, mungkin Anda pernah aktif di organisasi intrasekolah, seperti organisasi siswa intrasekolah, OSIS, Pramuka, Rohani Islam atau Rohis, atau organisasi di ekstrasekolah. Ketika menjadi mahasiswa, barangkali Anda pernah menjadi pengurus di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ, organisasi olahraga, organisasi kesenian, atau organisasi sosial politik. Profesor Suwatno dalam bukunya tahun 2018, halaman 1. Atau barangkali Anda adalah seorang karyawan perusahaan swasta atau pegawai pemerintah atau PNS, atau boleh jadi Anda adalah salah satu dari pengurus sebuah organisasi tingkat global, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB atau World Economic Forum WEF. Nama-nama organisasi tersebut tentu memiliki sedikit banyak perbedaan. Tidak mungkin sebuah organisasi tingkat sekolah, misalnya OSIS, dapat disamakan dengan sebuah organisasi bisnis perusahaan, apalagi dengan organisasi yang berisi kumpulan negara di dunia, misalnya PBB. Meskipun semuanya sama-sama merupakan organisasi, lalu apa yang membedakannya? Yang membedakannya antara lain tipe atau bentuk, ruang lingkup, ukuran, struktur, sistem kepemimpinan, keanggotaan, visi misi, dan yang paling penting adalah komunikasi organisasinya. Itu yang membedakannya. Nih. Masing-masing organisasi memiliki karakter dan pola komunikasi yang unik. Jangankan 2 atau lebih organisasi yang berlainan tipe dan ruang lingkupnya. 2 jenis organisasi yang berlainan tipe dan ruang lingkupnya. 2 jenis organisasi yang serupa namun berlainan tempat memungkinkan keduanya memiliki karakter dan pola komunikasi yang tidak sama. Misalnya, organisasi BEM di Universitas Pendidikan Indonesia UPI memiliki kultur komunikasi yang berbeda dengan BEM di Institut Teknologi Bandung ITB. Atau organisasi bisnis televisi seperti Metro TV belum tentu memiliki karakter komunikasi yang sama dengan TV One. Partai politik seperti Golongan Karya atau Golkar juga pastinya memiliki komunikasi organisasi yang tidak sama dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Padahal keduanya sama-sama berbentuk organisasi intrakampus, sama-sama organisasi televisi, dan sama-sama organisasi politik. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan karakter komunikasi terjadi pada organisasi-organisasi dengan tipe yang berbeda. Namun organisasi-organisasi dengan tipe yang serupa maupun organisasi yang tipe yang serupa, namun berlainan tempat. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah perbedaan karakter dan pola komunikasi juga dapat terjadi dalam satu organisasi? Jawabannya bergantung pada nilai, sistem, dan kepemimpinan yang diaktualisasikan dalam organisasi tersebut. Bagi organisasi demokratis, diferensiasi karakter dan pola komunikasi dalam internal organisasi diberikan ruang yang cukup besar, bahkan mungkin dipandang sebagai warna dan dinamika yang dapat menggerakkan organisasi. Sebaliknya, bagi organisasi non-demokratis, misalnya organisasi militer atau monarki,
karakter, dan pola komunikasi internal yang diaplikasikan cenderung sama serta kurang memberikan ruang untuk terciptanya kultur komunikasi baru. New communication culture. Selain komunikasi di level internal, sebuah organisasi juga perlu dilihat dari komunikasi dengan di lingkungan internal eksternalnya. Dalam hal ini kita mengenal ada dua sistem organisasi, yaitu organisasi sistem tertutup, closed system, dan sistem terbuka, open system. Organisasi-organisasi dengan sistem tertutup cenderung memiliki tingkat interaksi yang terbatas dengan ekosistem di luarnya. Hal ini karena organisasi semacam ini dibangun untuk memudahkan kontrol atas struktur yang ada di dalamnya. Selain itu juga cenderung membatasi diri dari pengaruh nilai-nilai luar yang berpotensi mengubah komunikasi dalam organisasi. Kajian komunikasi, kajian kontemporer tentang komunikasi organisasi. Dalam satu dasawarsa terakhir, karakter dan pola komunikasi dalam organisasi tampaknya sudah mengalami banyak perubahan signifikan. Hal ini karena globalisasi dan revolusi teknologi informasi telah menyediakan hardware, media, atau perangkat komunikasi, dan software nilai-nilai, metode, budaya yang diadaptasi oleh para pelaku komunikasi organisasi, sehingga antar anggota organisasi menjadi semakin bebas dalam melakukan komunikasi. Hal ini membuat komunikasi yang terjadi dalam organisasi kontemporer memiliki tren atau kecenderungan lebih demokratis, egaliter, lebih terbuka, bahkan memungkinkan terjadinya shortcut atau jalan pintas. Baru-baru ini, semakin banyak penelitian di bidang komunikasi organisasi yang mengambil perhatian pada hubungan pada antara perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, terutama dengan munculnya sosial media dan social network, serta pergeseran komunikasi organisasi. Dufry Anaik dalam tesnya berjudul Organizational Use of Social Media, The Shift in Communication, Collaboration, and Decision Making di James Madison University menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi penggerak komunikasi organisasi. Menurutnya, organisasi saat ini banyak memanfaatkan media sosial, tidak hanya untuk tujuan marketing dan iklan, tapi juga untuk tujuan komunikasi internal. Profesor Suatno dalam bukunya tahun 2018, halaman 4-5. Dufry juga mengatakan bahwa media sosial telah memberi peluang kepada organisasi untuk membantu mengelola hubungan dengan pelanggan, melakukan inovasi, mengembangkan operasionalisasi organisasi dan kepemimpinan. Media sosial tidak hanya mengubah mekanisme komunikasi internal, kolaborasi, dan proses pengambilan keputusan dalam organisasi, tapi juga memiliki dampak yang luas terhadap semua aspek kehidupan manusia. Hampir senada dengan Dufry, Francesca Bria dalam disertasinya berjudul Social Media and Their Impact and Organizations, Building Film Celebrity and Organization Legitimacy Through Social Media di Imperial College London menyebutkan bahwa media sosial telah memengaruhi lingkungan di mana organisasi beroperasi menjadi lebih intensif dari segi pergeseran teknologi komunikasi, memberikan pengalaman-pengalaman berharga untuk memahami bagaimana tipe-tipe organisasi yang berbeda-beda mengadopsi media sosial untuk membantu memelihara atau memperoleh aset-aset yang diakui secara sosial. Lebih jauh lagi, Thomas E. Harris dan Mark Denessel menyebutkan 3 klaim yang menempatkan pengaruh teknologi baru terhadap organisasi. Dalam hal ini, teknologi dipandang sebagai fondasi dari aktivitas organisasi, mulai dari perlengkapan untuk produksi massal atau mass production, sistem pengiriman atau delivery system, hingga proses digital atau digital proses. Kedua, saat ini kita berada di tengah-tengah perubahan masif. Pada era ini, sumber-sumber informasi dari organisasi tradisional telah tergantikan oleh teknologi komunikasi tingkat tinggi, advanced communication technology. Ketiga, organisasi dan individu harus berpindah dari penggunaan teknologi yang semata-mata sebagai alat untuk menjalankan aktivitas menuju pengumpulan informasi yang berkembang secara terus-menerus. Dalam organisasi bisnis, adaptasi teknologi komunikasi dan informasi atau Information and Communication Technology dalam komunikasi organisasi sudah dimulai sejak 1990-an. Ketika internet dan web sudah dipergunakan dan oleh masyarakat secara masif.
Perkembangan teknologi tersebut berjalan sangat revolusioner hingga saat ini dan nyaris tidak ada gerakan penolakan dari organisasi di seluruh dunia. Seolah-olah pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap komunikasi organisasi kontemporer dalam sebuah keniscayaan law of nature dari perkembangan fase peradaban manusia yang tidak dapat dihindari. Secara filosofis, teknologi itu tidak bebas nilai, not value free. Teknologi informasi dan komunikasi semakin maju seiring dengan perkembangan nilai-nilai kapitalisme, demokrasi, dan liberalisme. Untuk itu, selama masyarakat masih meyakini dan menjalankan nilai-nilai tersebut, mereka tidak akan melepaskan diri dari teknologi. Persoalan adaptasi teknologi tidak semata-mata bersifat fungsional, namun lebih dari itu yakni sudah bersifat kultural. Teknologi telah berproses bersama-sama dan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan manusia. Oleh karena itu, organisasi sebagai bagian dari entitas kebudayaan yang lebih besar juga tidak mungkin dipisahkan dari teknologi. Minum dulu. Adapun tipe atau bentuk organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi politik, atau yang lainnya, selama mereka tidak sengaja menutup diri terhadap nilai-nilai dan sistem yang bersifat modern, demokratis, dan terbuka, adaptasi terhadap teknologi dalam proses komunikasi organisasi menjadi sebuah keniscayaan. Peran komunikasi organisasi. Pengembangan gagasan dan pemikiran komunikasi organisasi sangat penting, mengingat disiplin ini semakin dibutuhkan dari hari ke hari. Semakin maju sebuah peradaban, semakin banyak yang kompleks organisasi yang bermunculan. Untuk itu, komunikasi organisasi memiliki peran yang sangat strategis. Tidak hanya dengan negara maju, peran komunikasi organisasi di tanah air juga semakin dibutuhkan. Sebagai ilustrasi, menurut data sensus ekonomi terbaru hingga 2016, Indonesia telah memiliki 447.352 perusahaan dengan skala menengah besar. Jumlah tersebut baru berupa organisasi bisnis yang kemungkinan besar telah menerapkan manajemen organisasi modern. Belum lagi jika ditambah dengan tipe organisasi pemerintah, BUMN, organisasi sosial, atau institusi pendidikan. Perusahaan-perusahaan yang ada dan para tenaga kerjanya merupakan lahan garap dari komunikasi organisasi. Mereka memerlukan kontribusi dari komunikasi organisasi untuk mendukung kesuksesan dalam mencapai tujuan organisasi. Mengingat selama ini kita sering mendengar berita tentang konflik-konflik di bidang hubungan industrial, kasus pencemaran nama baik perusahaan, kasus persaingan usaha, demonstrasi karyawan, dan kasus-kasus lainnya, baik di wilayah internal maupun eksternal organisasi. Untuk itu, komunikasi organisasi idealnya dapat memainkan peran engineering melakukan rekayasa, di mana ia dapat difungsikan sebagai perangkat pengetahuan yang bisa membantu organisasi dalam upaya pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik, sehingga peran tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja serta produktivitas organisasi. Di antara perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, kita belum mengetahui berapa banyak di antara mereka yang sudah mengadaptasi teknologi digital mampu meningkatkan kinerja organisasi. Namun kita bisa melihat perusahaan-perusahaan besar yang ada di kota-kota besar di Indonesia telah banyak memanfaatkan teknologi dalam mengimplementasikan kegiatan komunikasi internal dan eksternalnya. Realitas menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut telah menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan program-program perusahaan. Dalam prakteknya, ia dapat mengatasi berbagai masalah dasar seperti akurasi, biaya, kecepatan, kualitas, dan kuantitas dalam konteks operasionalisasi perusahaan. Saat ini, nyaris tidak ada organisasi bisnis yang dapat eksis tanpa pemanfaatan media digital. Bahkan kelak diprediksi akan semakin masif dan integratif pada perangkat high-tech, teknologi tinggi. Semua bisnis, mau nggak mau, harus mengadaptasi teknologi canggih tersebut. Di saat penggunaannya semakin banyak, teknologi akan semakin murah dan dapat semakin dipakai oleh banyak orang, semua orang. Inilah penjelasan intro to atau pembuka dari Communication for Organization Mastery.
Saya yakin dan percaya belajar komunikasi organisasi, apalagi communication for organization mastery, waktu beberapa menit saja kurang sekali, waktu setengah jam saja sangat kurang sekali, bahkan belajar setengah jam kurang, setengah jam lebih kita dari awal buka tadi, masih sangat kurang sekali. Maka izinkanlah kami dari School of Trainer and Motivator Indonesia STMI, insya Allah besok kita akan menjelaskan materi training online Communication for Organization Mastery. Di sini kita akan belajar banyak tentang prolog, kemudian kajian kontemporer tentang komunikasi organisasi, peran komunikasi organisasi, konsep dasar komunikasi organisasi, konsep organisasi, mutual benefit organization, business concern organization, service organization, commonwealth organization, konsep communication, konsep komunikasi, transmission model, transaction model, hubungan komunikasi dan organisasi, penerimaan informasi, komunikasi organisasi pada era digital, 5 pilar information age, komunikasi dengan internet, media sosial dalam komunikasi organisasi, visibilitas, ekosistem komunikasi internal organisasi, budaya organisasi, tough guy macho culture, work or play hard culture, bet your company profile, proses culture, 4 fungsi komunikasi internal organisasi, dan studi kontemporer tentang komunikasi internal organisasi. Besok kita akan belajar banyak di Communication for Organization Mastery Batch 3, hari Kamis 3 Juni 2021 pukul 19.30 sampai pukul 21.30. Ya, untuk investasi normal sebenarnya training online ini berharga 599.999. Tapi buat teman-teman khusus 100 pendaftar tercepat itu dapat diskon luar biasa, diskon 90%, yaitu hanya 59.999. Teman-teman bisa belajar semua tadi materi yang begitu lengkap, padat ya, pendekatannya secara tajam. Dan teman-teman bisa dapatkan rekaman materinya dan dapetin slide PDF materinya. Kemudian setelah melaksanakan ujian praktek, teman-teman juga dapat e-sertifikat dan gelar non-academic Certified Communication for Organization Mastery. Karena kita memang hidup gak jauh-jauh dari komunikasi organisasi, baik itu organisasi politik, organisasi bisnis, maupun organisasi sosial. Ya. Yuk kita belajar bersama program STMI Communication for Organization Mastery. Ingat, program ini sangat terbatas hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Jadi siapa lebih cepat daftar, dia bisa ikut program besok malam. Kita ketemu besok malam ya bersama saya live on Zoom meeting dalam program Training Online Communication for Organization Mastery Kamis 3 Juni 2021 pukul 19.30 sampai 21.30, dan hanya untuk 100 pendaftar tercepat investasinya hanya 59.999. Baik, yang ingin mendaftar nanti bisa segera langsung menghubungi saya ya. Hanya untuk 100 pendaftar tercepat, bisa ajak sahabatnya, tetangganya untuk kita belajar bersama, belajar di Communication for Organization Mastery. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, bolehlah kita buka-buka video kita foto bersama hari ini. Semoga kita semua bisa melakukan sesuai dengan judul training kita, sesuai judul sharing kita hari ini, yaitu kita bisa melakukan dengan baik, dengan benar, dengan bagus, dengan lembut, dengan indah, Communication for Organization Mastery. Yuk kita buka video-video kita foto bersama di hari Rabu yang cerah berbahagia ini. Ya, saya doakan teman-teman sehat selalu. Yang bisa buka video, boleh buka video. Yang belum bisa buka video, nggak apa-apa. Yuk, gayanya bebas. Yang penting kita ada senyumnya ya. Bahasa Jawanya satu apa sih? CG. Ada kalau ngomong CG pasti rata begini. CG gitu ya. Baik, hitungan ketiga ya. Yang bisa buka video boleh buka video. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. 1, 2, 3, CG. Sekali lagi. 1, 2, 3, CG. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu besok di program
malam Communication for Organization Mastery ya. Saya doakan teman-teman sehat selalu, dipermudah urusannya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup program Intro to Communication for Organization Mastery STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya dengan pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, Burung Irian, Bu Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Redo Purnomo, terima kasih Pak Muhammad Junaidi, terima kasih Mbak Anita, terima kasih Mas Abdul Ghafur, terima kasih Mas Muhammad Hasim, terima kasih Mbak Nina, terima kasih Mas Danang Joyo, dan terima kasih Pak Asfira Zakiatun. Izin live Zoom ya.